A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa bertemu, dan semoga dalam pertemuan ini menjadikan sebuah pertemuan yang benar-benar bermanfaat, baik kemanfaatan untuk diri kita sendiri, lebih-lebih kemanfaatan untuk orang lain. Untuk itu, saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini, seperti biasanya, tidak bosan-bosan kami menyampaikan sebuah bimbingan keluhuran budi, sebuah ilmu pengetahuan dengan mengangkat sebuah judul, Indahnya Bersama Allah. Indahnya bersama Tuhan. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Indahnya bersama Allah itu bagaimana? Indahnya selalu bersama Tuhan itu yang seperti apa? Bahwasanya dalam setiap aktivitas kita itu akan terasa indah dan akan terasa nikmat manakala kita ini selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita ini didatangkan perkara-perkara qobdi ataupun basti, walaupun kita ini didatangkan oleh Allah perkara-perkara yang tidak enak ataupun enak, manakala kita ini selalu bersama Allah, pasti perkara-perkara itu yang mungkin dianggap tidak enak itu akan menjadi nikmat dan menjadi terasa indah. Akan menjadi nikmat dan akan terasa indah jika kita ini selalu bersama dengan Allah, selalu bersama Tuhan yang maha segala-galanya. Dan hal ini akan dikatakan bodoh sama manusia manakala mereka itu menggunakan akalnya. Siapa manusia yang mengatakan bodoh? Kok perkara-perkara yang tidak enak itu merasa nikmat? Ya karena mereka akalnya itu mengatakan, ini yang mengatakan adalah akal dasar jasmania ini.
perkara yang tidak enak kok menjadi nikmat. Seharusnya perkara-perkara yang tidak enak itu ya tidak enak. Ini kok dikatakan nikmat, itu seperti apa? Makanya golongan ahli suhud itu seperti halnya dialami oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala menyampaikan sebuah tauhid ilahiyah, mereka mengatakan bahwa Muhammad itu adalah orang gila. Begitu pula dengan kita. Kok perkara-perkara yang tidak enak kok dikatakan akan indah bersama Allah, itu bagaimana? Kok dikatakan nikmat, itu seperti apa? Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Makanya saya himbau kalau mengaji tentang tauhid ilahiyah, kita itu jangan menggunakan akal, tapi gunakanlah hati. Karena yang namanya kerohanian, bimbingan kerohanian, pelajarannya ruh, itu adalah bukan pelajarannya akal dan hanya mempelajari tentang ruh supaya bisa kembali kepada Tuhan. Ya memang tidak masuk akal, namanya saja bukan pelajaran akal, tapi pelajaran hati. Ya tentu harus dimasukkan di dalam hati. Memandangnya bukan ainul basariyah, tetapi memandangnya ainul basiroh. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, jika Anda ingin bertemu dengan Allah, itu Anda itu jangan merasa pintar. Kalau diri kita ini ingin betul-betul ingin bertemu dengan Allah, janganlah kita ini merasa pintar, tapi jadilah orang bodoh. Karena yang pintar itu hanyalah Allah, karena yang maha pintar itu hanyalah Tuhan. Itulah yang menjadikan rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu ada di mana-mana dan Tuhan itu tidak kemana-mana. Untuk selalu bersama Allah sebetulnya itu mudah. Pertanyaannya, apakah diri panjenengan, apakah diri manusia itu mau atau tidak tatkala diarahkan untuk menuju Allah itu, hatimu itu mau atau tidak? Itu pertanyaannya. Tetapi kebanyakan manusia ini, saudara-saudara kita itu, mereka tidak mau bertemu Allah. Itu tidak mau. Nah, mereka lebih memilih bertemu makhluk daripada bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuknya apa kok dikatakan mereka tidak mau bertemu pada Allah? Itu bentuknya apa? Mereka tidak mau mendengarkan, itu bentuk pertamanya. Yang kedua, mereka mendengarkan
tetapi tidak mau memahaminya. Yang ketiga, mereka itu memahami tetapi tidak mau mempraktekannya. Tetapi yang paling banyak manusia ini, mereka tidak menganggap bahwa hal ini penting, dan yang dianggap yang penting itu hanyalah urusan perutnya saja. Makanya mereka itu menilai, menganggap bahwasanya bertemu Allah itu tidak penting. Mereka menganggap kebanyakan manusia itu yang terpenting adalah tentang urusan-urusan perutnya, tentang urusan-urusan pangkatnya, tentang urusan-urusan kemuliaan yang berhubungan dengan jasad jasmaniah ini. Itulah saudara-saudaraku golongan-golongan ahli hijab, yang mana imannya masih duduk di nurul iman, masih duduk di syariat dan tarekat saja. Mereka tidak mau meningkatkan imannya. Karena bertemu dengan Allah itu tidak penting. Mereka terkadang menganggap bahwa ini pelajaran sesat, menganggap pelajaran ini adalah pelajaran tidak masuk akal. Ya memang tidak masuk akal, karena memang bukan pelajaran akal, tapi pelajaran kerohanian. Tetapi bagi ahli zuhud, para kekasih-kekasih Allah itu, mereka selalu bersama dengan Allah, selalu bersama dengan Tuhan dalam kondisi apapun atau situasi apapun, mau di tempat ramai, mau di tempat sepi, mau di dalam perkara-perkara yang tidak enak, ataupun perkara-perkara yang enak itu, mereka selalu bersama dengan Allah. Karena memang Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Tapi hal ini hanya diketahui oleh golongan-golongan ahli zuhud, para kekasih-kekasihnya Allah. Untuk selalu indah bersama Allah, untuk selalu indah bersama Tuhan, gunakanlah hati panjenengan itu selalu berzikir, gunakanlah selalu untuk berbicara dengan Allah. Apa zikirnya? Yaitu zikir sirul asror, zikir rasa. Di dalam cahaya ada cahaya yang menerangi hati kita, menerangi hati-hatinya para kekasih-kekasihnya Allah. Zikir sirul asror adalah zikir yang sudah tidak mengucap, sudah tidak berlafaz, tetapi hanya dirasakan dan mengimani seyakin-yakinnya bahwa di dalam dirinya manusia itu, di luar diri manusia sendiri itu, termasuk yang menguasai seluruh alam jagat raya ini, hanyalah hidup yang memiliki nama Allah. Bahkan yang berucap, yang mengeluarkan nafas keluar masuk ini, yang melihat ini, yang mendengar ini, yang berkalam ini, itu mereka golongan para kekasih-kekasih Allah itu
sudah sadar dan menyadari bahwa dirinya makhluk itu sudah hilang, sudah mati, dan menetapkan dirinya adalah hidup, di dalam dirinya ada hidup yang memiliki nama Allah. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Dan hal ini tidak akan terasa indah bersama Allah. Tidak akan terasa nikmat bersama Allah. Manakala manusia ini masih mengimani bahwa makhluk itu yang segala-galanya. Makhluk ini yang bisa segala-galanya. Bagi siapa yang mengimani makhluk itu, bahwa makhluk itu yang segala-galanya, adalah mereka golongan-golongan ahli hijab. Golongan-golongan hatinya tertutup syahwatun dunia. Golongan-golongan hatinya melihat Allah itu masih dianggap gaib, masih dianggap samar. Padahal Allah itu maha nyata, maha benar, maha nampak. Kenapa tidak kelihatan? Ya karena mereka itu masih tergolong ahli hijab. Mereka itu lebih mementingkan tentang urusan perutnya saja, mementingkan tentang urusan-urusan jasad jasmaniah ini saja. Dan hal ini akan dikatakan indah bersama Allah, akan nikmat bersama Tuhan, manakala hati ini sudah bertemu pada hidup yang memiliki nama Allah. Siapa mereka? Mereka adalah golongan-golongan ahli zuhud, yaitu mereka-mereka kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu pengetahuan yang benar-benar bermanfaat, baik kemanfaatan di dalam kehidupan sehari-hari, lebih-lebih kemanfaatan di dalam menghadapi kehidupan yang kekal abadi. Untuk itu saudara-saudaraku, terima kasih atas waktunya. Semoga kita semuanya dilimpahkan selalu rahmat taufik serta hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.